我的声音是呀，suara saya bisa kedengaran jelas？大家都好吗？都用餐了是吧？大家今天下午在哪儿？在家还是在公司呢？还是在工作的地方？大家都可以在评论区和我交流。Ya, teman-teman, apa kabar ya? Di mana posisi teman-teman hari ini? Di kantor atau di rumah atau mungkin di tempat kerja? Boleh berbagi dengan saya lewat kolom chat sambil saya share dulu ya. eh, Papan tulis untuk biasa saya menuliskan pertanyaan teman-teman.嗯，OK，好，出现了是吧？sudah muncul ya。好，我看一下今天有谁已经参加了啊？Kita coba lihat ya teman-teman yang sudah hadir hari ini. Hmm, ada Pak Amin ya. Pak Amin 说，老师下午好，下午好，Pak. Terus ada Ibu Lina juga ya. Semua udah benar ya, ketikan Yupin maupun Hanzi, semua udah benar ya. Jelas ya, oke. Terus ada Bu Lilian juga sudah hadir, ada Bu Nani. 老师下午好，大家好，清楚的是吧？好， sudah jelas ya. Ada Pak Andreas. 老师晚上好，现在悉尼正值冬季。Oke ya, sekarang kata Pak Andreas di Sydney lagi musim dingin ya. 平时冬天虽然感觉饿，但是又不想吃太多。Oh gitu ya Pak ya. Jadi biasanya kalau pas musim dingin apa merasa lapar tapi juga nggak pengen makan terlalu banyak ya. 看我的句子，我只想问你一个问题，OK？Pak Andreas katanya ada pertanyaan. 虽然吧，oh ini mungkin salah ketik ya. 虽然yang depan ya Pak ya, oke. Apa huruf Mandarinnya yang salah pilih ya. 虽然这个词总是和但是，ya，但是nya juga ada kekeliruan huruf Mandarin yang dipilih ya. Jadi 虽然是这个，对吧？呀，虽然ya, tadi ada kekeliruan pilih huruf sui ya. Terus sama maksud Bapak, dia selalu sama si 但是 ya. 虽然什么什么，但是什么什么 gitu ya. Nya yang ini ya. Mungkin salah pilih juga. Ya, 但是 tetapi ini 虽然 walaupun 但是 tetapi. Jadi ini adalah kalau kita bilang kata sambung ya, conjunction. Oke, 虽然这个词总是和但是这个词在一起吗？虽然不远，但是rata-rata begitu Pak. Mereka memang bareng, bareng itu maksudnya 在一起. Ya, jadi yang saya bilang conjunction ya, jadi memang dia satu kesatuan di mana dia adalah kata sambung. Walaupun apa-apa-apa, tetapi bla 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 gitu ya. 虽然我家很远，但是我都从来不会迟到 gitu ya. Walaupun rumah saya jauh, tapi selama ini, 从来 itu selama ini ya. Selama ini saya tidak pernah telat misalnya ya. Jadi walaupun tetapi ya dia biasanya bareng, biasa bareng ya. Oke. 一起吗？对对对，总是都在一起，rata-rata ya Pak. 另一个例子是，OK，contoh yang lain，虽然他没有上大学，但他的生意很成功。Ya. Jadi kalimatnya Pak Andreas yang kedua ini adalah walaupun dia tidak berkuliah gitu ya, artinya tidak tidak pernah kuliah gitu, 但是他的生意很成功，tetapi dia sangat sukses di bisnisnya. Ya, karena nggak jaminan juga ya Pak ya. Maksudnya berkuliah terus bisnisnya bagus dan tidak berkuliah bisnisnya tidak bagus. Enggak ada jaminan ya. Jadi ya kadang-kadang bisa ada muncul kalimat gini ya, walaupun dia tidak berkuliah tapi dia sangat sukses di bisnisnya. Bisa jadi karena
dia belajar. Ya, belajar itu nggak mesti harus di kuliah sebenarnya ya. Kita bisa belajar dari orang-orang sekitar, dari hal-hal yang terjadi. Justru kalau dia belajar, barulah dia bisa sukses ya. Jadi belajar nggak cuma di instansi sekolah. Mm-mm. Oke, hayo. Oke, kalimat berikutnya ya Pak. Tadi kalimatnya udah benar ya. Ah, ah. 还有，如果这个词后面总是跟着“就”这个词，如果什么什么就，kalau ini nggak selalu satu paket. Kalau ini iya, ini masih selalu apa kita bilang persentase sepaketnya itu selalu iya gitu. Tapi kalau 如果 terus belakangnya ada 就，coba ya saya pikir ya. 如果你喜欢，你可以enggak selalu ada 就 Pak ya. Jadi 如果itu jika ini jika dia memang ada apa maksudnya format di mana ada 就 gitu ya. 如果你喜欢，你就拿去吧, gitu ya. Kalau kamu suka, maka ambillah. Maksudnya ya udah nggak apa-apa ngambil aja. Saya mau kasih kamu gitu maksudnya ya, 就. Tapi tidak selalu, karena misalnya contoh, eh misalnya kayak tadi yang saya kepikiran, 如果我不想学习的话，我可以, jadi kalau saya nggak pengen belajar, 我可以到外面玩, gitu ya. Saya boleh main di luar, tapi nggak perlu 就. Jadi dia nggak seketara si atas. Kalau atas memang sepertinya 虽然 terus ada 但是 ya. Tapi kalau 如果ada format misalnya 如果什么什么就 yang tadi ya. Tapi dia tidak selalu Pak ya. 如果明天不下雨，我就去踢足球. Ya, ini kalimat benar ya. Benar-benar. Kalimatnya benar ya. Jadi 就 kalau teman-teman masih ingat, dia itu adalah partikel. Dia tidak punya arti sebenarnya. Cuman ketika dia masuk kalimat, dia sering banget jadi seolah-olah punya arti. Padahal dia nggak punya arti. Saya boleh ambil kalimatnya Pak Andreas ya. 如果明天不下雨, kalau besok tidak turun hujan, 我就去踢足球. Saya Cio di situ sebenarnya tidak langsung berarti maka, tapi karena kalimatnya kan jika, jadi kita lebih enak artiin maka gitu ya. Jika besok tidak hujan, maka saya pergi main sepak bola, 踢足球. Nah, di situ makanya itu, maksudnya Cio, itu dia adalah penekanan, emphasize. Penekanan, menekankan bahwa kalau besok nggak hujan, syaratnya gitu ya, syaratnya besok nggak hujan, maka saya pasti gitu ya pergi main sepak bola. Jadi ada syarat gitu ya. Kalau jadi kita bilang jika atau kalau bla 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 syaratnya, maka gini. Tapi makanya itu kita seolah-olah dia kayak arti dari cio, padahal bukan. Ya, cuma untuk kalimatnya lebih gampang. Tapi cio ini adalah partikel penekanan bahwa pasti saya yakin kalau misalnya besok nggak hujan, maka saya eh, pergi main sepak bola. Gitu, Pak. Jadi nggak selalu bareng kalau yang ruko sama cio. Banyak kalimat yang ada ruko, belum tentu ada cio. Seperti itu, Pak. Sampai di sini, apakah cukup jelas, Pak? Tapi kalimatnya Pak Andreas benar ya, maksud saya. Seperti itu. Sambil saya lihat responnya ya, Pak. Apakah sudah cukup jelas? Oke, jelas ya Pak. Oke, 不客气. Jadi dia nggak selalu harus padanin sama Cio. Cuman Cio ini jadi teman-teman memahami bahwa dia adalah partikel dan menekankan supaya orang yang dengar itu merasa si yang ngomong itu yakin bahwa kalau besok nggak hujan, pokoknya kayak kalau besok nggak hujan, gua pasti main sepak bola gitu ya. Kira-kira kalau bahasa gaul sehari-harinya ya. Heeh. Makan, kalau kita penekanan di bahasa Indonesia, kita juga nggak pakai maka kan. Jadi kalau besok nggak hujan, gue pasti main sepak bola. Gitu kan ya? Nggak, kadang-kadang nggak pakai maka. Tapi di bahasa Mandarinnya kalimatnya pakai ciu. Kayak gitu ya. Oke,
saya lanjut lagi ya. Jadi Pak Andreas kalimatnya udah bener ya, cuman Pak Andreas mengkonfirmasi gitu ya, bahwa benar nggak sih kalimat-kalimatnya kayak gitu. Benar-benar Pak ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Bu Ratna, 老师班长同学们下午好. Oke, udah benar ya. Bu Lina, 我在家里, ada di rumah ya Bu Lina ya. Terus ada Bu Lilia, 我在工作. Oh, lagi di pekerjaan ya Bu. Oke, lagi kerja kata Bu Lilian ya. Wah, hebat masih sempat open Zoom ya. Wah, keren-keren ya. Oke, terus ada Bu Lina, 我很好，用餐了. Ya, 好，谢谢您. Saya lanjut lagi ya. Di bawahnya ada Bu Ratna. Bu Ratna 在家，很好。您呢？我也很好，谢谢您Bu Ratna ya. Bu Ratna ada di rumah. Terus Bu Nani, 我在公寓老师。1年半前的时，oh saya baca dulu ya. 1年半前的时，kalau ini mau disingkat 时 tidak perlu pakai te. Tapi kalau nggak mau disingkat 的时候, gitu ya. Jadi, oke, saya baca seluruh kalimat dulu baru saya bikin koreksinya ya. Oke, 我已经看了保险之窗的书. Oke, 老师的书很有意思，很容易明白. Oke, ini kalimat oke. 现在我尝试学汉语文本的. Ini saya belum nangkap kalimat berikutnya. 我觉得很难了解，这是因为我重复的不够吗？谢谢老师。Saya nangkapnya separuh karena ada beberapa kalimat saya belum nangkap full artinya ya. Kalau yang kalimat pertama yang saya mau koreksi ini teman-teman silakan di screenshot karena eh, tab saya error ya. Kayaknya saya perlu ubah halaman baru. Silakan di screenshot dulu. Nah, ya saya simpan. Nggak tahu bisa disimpan nggak ya. Ya tapi untungnya cuma satu halaman doang. Eh, saya share yang baru aja. Jadi tadi ya Bu Nani. Sebentar. Nah, kalau mau disingkat jadi ini. 1年半前. Nah, ini yang tadi saya maksud. Kalau misal mau pakai te, kita perlu lengkap 的时候. 1年半前的时候. eh Sebentar ya, saya koreksi yang ini dulu, yang basic. Jadi gini, kalau mau pakai, saya ganti warna ya, biar enak. Kalau mau pakai te, suhunya masih lengkap. Ya, tapi kalau misal, saya mau singkat lah, kalau mau singkat, teman-teman, sorry, saya nggak tulis ulang ya, biar kita cepat. Ini sama gitu ya, tapi nggak pakai te. Lalu saya mau singkat, berarti 1年半前时, kalau mau disingkat. Jadi kalau mau singkat tidak pakai te, gitu ya. Nah, gitu. Berlaku untuk semua kalimat, teman-teman. Oke, ada yang bocor boleh bantu mute gak ya? Jadi saya nggak ini. Nah, teman-teman 一 bantu 年半 mute ya. 前的时候，Eh, Sebentar, saya lagi cari tombol settingannya tapi nggak ketemu. Oke, oke, sebentar. Hmm, oke, hao. Ya, jadi sampai di sini cukup jelas yang ini. Jadi kalau misalnya mau disingkat, langsung ya. Ini yang saya garisin itu maksudnya sama, jadi saya nggak tulis ulang biar kita cepet. Jadi kalau misal mau singkat, langsung shi. Tapi kalau misal mau pakai te, berarti harus lengkap 的时候. Contoh, contoh yang lain ya, misal 你来时 ya, 你来时.
Ini sinonim, sinonim dengan, saya geser, sinonim dengan, aduh, sorry, opininya cukup ya. Nilai 的时候. Oke, sampai sini cukup jelas dulu nilai 的时候. Gitu ya. Jadi kalau mau singkat jangan pakai te, langsung shi cukup. Tapi kalau misal mau pakai te, dia butuh jadinya lengkap de 时候. Dua-duanya benar, dua-duanya benar, bebas. Teman-teman mau singkat atau enggak itu bebas. Sampai sini cukup jelas dulu ya. Nah, terus Kak, poin berikutnya yang saya pengen kasih tambahan koreksi adalah kalimat ini. Jadi ini udah, saya boleh next. Sebentar, saya buka dulu kalimatnya yang aslinya ya. Di mana ya? Oh, ini. 1年半前, 1年半前, eh, jarang ngomongnya begitu ya. Setengah tahun yang lalu gitu kan. 1,5 tahun yang lalu ya. 1年半前. Hmm, oke, udah. Nah, berikutnya yang saya mau koreksi adalah ini. 1年半前的时候, itu udah ya, 我已经看了保险之窗的书. Belakangnya perlu ada su. Ya, saya izin. Tadi udah ya, berarti saya lanjut frase berikutnya ya, biar gampang. 再读一遍. 我已经 itu sudah, 已经看了 保险之窗. Ini. Te-nya taruh sini, Bu. Te, su. Izin ini artinya sudah. Han itu membaca ya. 好，谢谢您看了我的书. 保险 ya. Terima kasih ya, Ibu sudah baca buku saya. 之窗. Ini nama buku ya, teman-teman ya. Ini nama buku saya. Te. Nah, ini kurangnya te, terus baru su. Jadi perlu ada te, Ibu ya. 保险之窗. Chuang ini adalah jendela. 保险 itu asuransi. Gitu ya. Nah, ini yang saya perlu koreksi. Terus kalimat kedua, oke. 老师的书很有意思，很容易明白. Ini oke. Nah, terus berikutnya yang ini. 现在我尝试学汉语文本的. Nah, ini yang saya belum nangkap. Sebentar, saya coba lihat ke bawah ya. Bu, Bu Nani belum berkomen. Baik. Ini maksudnya, kalau yang saya tebak, Ibu lagi belajar Hanzi gitu maksudnya ya. 现在我尝试学汉语文本的. Nah, terus baru 我觉得很难了解 ini oke. 这是因为我重复的不够吗？重复 itu maksudnya mengulang ya. 不是重复，是复习 review. Kalau 重复 itu mengulang mengulang sesuatu. Tapi kalau misalnya Ibu maksudnya mengulang dalam arti belajar review, itu 重复nya harus diganti dengan fusi. Jadi artinya, oh ya berarti saya fusi, maksudnya review dan belajarnya kurang kurang ya gitu ya. Mm-mm. Oh ya, udah di komen. Sekarang saya mencoba belajar versi Mandarinnya. Saya merasa sulit untuk mengerti apakah saya kurang mengulang. Oh, oke. Ya, ya, benar ya. Berarti maksudnya versi bahasa Mandarinnya. Oh iya, ya. Jadi buku saya itu atasnya itu Hanzi, terus bawahnya arti bahasa Indonesianya ya. Nah, sekarang Ibu fokus membaca khusus hanya Hanzi-nya saja gitu ya.
dan masih belum bisa mengerti. Nah, itu sebenarnya 不是因为你复习的不够，不是. Ya, jadi yang belakang 重复itu ibu perlu ganti dengan fusi mereview karena kan lagi proses belajar bahasa Mandarin ya. Fusi yang ini ya. Review. Review ini maksudnya gini, belajar dan diulang, belajar dan diulang, belajar dan diulang ya. Saya nggak tulis ya, tapi teman-teman biar paham, oh fusi itu maksudnya gitu. Kalau 重复 itu adalah sifat, sifat ngulang, sifat ngulang, ngulang, ngomongan. Nah, itu 重复. 请你再重复一遍. Tolong diulang sekali lagi laus ngomongannya saat itu juga. Terus 重复 dipakai lagi, misalnya contoh saya tulis nih. Terus teman-teman bilang, ih, guratannya banyak banget, 老师 boleh diulang nggak? Nah, itu. 老师可以再重复吗？可以再重复写吗？我看不清楚. Nah, itu berulang. Tapi kalau maksudnya ibu lagi merasa, oh ya saya baca versi Mandarinnya belum begitu paham, sulit memahami gitu ya. Apakah karena saya kurang mengulang? Nah, kurang mengulang itu perlu dipakai yang ini, fusi. Berarti belajar, terus saya review. 不是的, bukan, Bu. Jadi, kalau ini saya bilang lebih ke karena gini, teman-teman kalau lihat proses belajar Mandarin tuh pertama kan Hanyu Pinyin gitu ya. Jadi kita belajar, oh cara bacanya eh, seperti itu. Nah, setelah kita tahu, oh ini misalnya P bacanya PH, ya itu ya. Nah, saya nggak ulang. Setelah kita tahu cara baca, kita belajar nada, ya kan? Ya itu udah satu paket. Begitu paket cara baca dan nada selesai, sebenarnya kita perlu naik kayak kosakata, menghafal kosakata, perbendaharaan kosakata. Nah, setelah perbendaharaan kosakata, kita belajar pelan-pelan bikin kalimat yang teman-teman praktek di sini. Kadang-kadang suka tulisin kalimat ke saya baca. Itu udah prosesnya. Begitu selesai proses bisa bikin kalimat, proses berikutnya adalah tu atau kan, seperti yang dilakukan Bu Nani. Jadi Bu Nani, dia ada waktu, akhirnya kan dia baca nih, bacaan buku saya yang ada dua bahasa gitu ya. Tapi dia mencoba nih baca yang Mandarinnya saja. Nah, dia merasa kok sulit ya dimengerti. Itu karena gini, memang apa? Pertama kita bilang penguasaan kosakata itu satu ya. Jadi kosakatanya memang belum banyak. Karena kan buku saya dia topiknya udah lebih spesifik ke satu bidang dan banyak kosakata yang belum dipelajari. Benar gak, Bu? Jadi otomatis Ibu sulit untuk mengerti. Dan yaitu reading comprehension kan kalau kita bilang ya. Jadi membaca dan memahami itu memang satu level tingkatan lagi. Setelah reading comprehension, sebenarnya baru mulai. Jadi reading comprehension sama listening, kadang-kadang saya kasih kalimat-kalimat simpel, teman-teman dengar, paham, dengar paham. Nah, tapi kalau misal benar-benar yang kalimat panjang banget dan banyak kosakata paham, itu sebenarnya ya readingnya naik, listeningnya juga naik. Itu udah level advance gitu maksud saya. Jadi 不是你复习的不够，是因为词汇就是生词。Jadi pertama kosakata, 第二就是还不习惯. Jadi kekuatan kalau kita bisa sampai baca versi Mandarin yang mengerti itu pertama kosakata, yang kedua itu memang kekuatan level dibikin kalimatnya itu benar-benar sudah paham. Kayak gitu ya. Itu kalau saya bilang kayak dulu tes HSK itu HSK level paling atas. Jadi dia ada reading comprehension, terus baru suruh kita jawab pertanyaan. Saya nggak tahu teman-teman tes ada yang begitu nggak sekarang. Nah, kayak gitu. Itu level paling atas kalau dulu saya tes HSK. Mm-mm. Ya, jadi 没关系，这个很正常，ini normal banget ya，不是因为你复习的不够，是因为就是要看，常看就是常看书。Jadi bukan reviewnya kurang, tapi itu perlu sering baca. Makanya mulainya baca-baca yang simple. Kayak Bu Nani kan dia mulai bacanya buku saya kan. Ya nggak apa-apa. Baca itu, terus nanti diliatin ke bawah. Oh ini artinya ini. Kalimatnya kayak gini ya. Pertama itu sulit. Saya paham. Ya nggak mudah. Karena akan, aduh pusing. Mungkin satu halaman sudah pengen tutup. Ya nggak apa-apa. Ya. Karena memang saya alamin ya. Jadi sama. Tapi ulang lagi yuk, ulang lagi. Lama-lama kita tahu, oh ini kayak gini ya cara ngomongnya ya. Lama-lama, tapi nggak instan. Itu ya, itu yang saya bisa jawab Bu. Ha-ha.
Kalau gitu, saya revisi yang sekarang saya mencoba belajar versi Mandarinnya gitu ya. Itu tadi kalimat Mandarinnya ada yang perlu saya revisi. Saya next dulu ya. 现在我尝试 itu benar, depannya benar ya, depannya benar saya tulis dulu. 现在, jadi Bu Nani bagus ya mendorong dirinya untuk lebih maju lagi. Tapi nggak apa-apa Bu, itu memang advance ya. Jadi wajar Ibu sulit eh, untuk mengerti. Tapi untungnya ada subtitle di bawah, jadi ngintip-ngintip. Nggak apa-apa, ngintip aja. Oh, 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 oke. Oh, kalimatnya kayak gini, artinya gini ya. Otak kita dilatih ya. Ah, dilatih, diperbesar kapasitasnya. Jadi memang satu proses yang nggak mudah ya. Jadi nggak apa-apa, wajar. Oke, 现在我尝试，哎尝试 itu mencoba ya. 我尝试. Ini udah benar kalimatnya ya. Bagus nih. 尝试 ini mencoba. 看. Nah, 不是学,而是看. Jadi ibu mencoba baca ya. Baca karena 看书 的看 ya. 看. 汉语版 atau 汉字版. Jadi eh, sebentar ya, saya tulis dulu. Hanyu. Pannya saya ke bawah ya. Pan itu versi, teman-teman. Jadi maksudnya si Bu Nani itu dia sekarang mencoba baca baca buku saya, tapi versinya yang bahasa Mandarin. Gitu kan ya Bu ya maksudnya ya. Ya. Nah kalau gitu Hanyu Pan. Pan ini adalah versi ya. Saya tulis di bawah ya versi ya. Pan ini adalah versi. Versi yang bahasa Mandarin. Gitu. Jadi tujuan saya sebenarnya waktu itu kenapa bikin ada atas Mandarin bawahnya bahasa Indonesia karena saya paham ya kalau buku saya cuma bahasa Mandarin akan kesulitan kan bagi pembacanya. Jadi saya pakai dua bahasa. Jadi bisa lihat oh ini artinya ini gitu ya. Jadi kalau caranya gini, udah baca oh ini nggak paham. Oh ini artinya ini kali ya. Maksudnya bahasa Mandarinnya ini ya gitu ya. Jadi kosakata dapat formal kalimat dapat, tapi memang prosesnya nggak mudah, bosen juga gitu ya. Karena kan baca sesuatu yang kadang-kadang kita juga belum terlalu tahu banyak tentang kosakatanya. Mm-mm. Tapi dicoba lagi Bu, sekali, terus dua kali, lama-lama beda. Percaya sama saya, cuma nggak mudah. Tapi worth it ya. Benar ya Bu ya, rasanya kayak gitu ya. Ya, ya, oke. Ini yang saya koreksi ya dari kalimat Ibu. 现在我尝试看汉语版 sekarang saya mencoba baca gitu ya, baca artinya belajar ya, belajar lihat yang versi Mandarinnya gitu. Kayak kita kalau baca buku kan ada versi bahasa Indonesia, ada versi Inggris gitu ya. Nah, ini versi namanya Pan, nah, ada tiga ya. 好，谢谢您的句子。然后最后是，这是因为我复习的不够吗？复习的不够 itu diganti ya dengan tadi apa重复nya diganti dengan fusi ya. Oke. Berarti cukup jelas ya. 谢谢您 Bu Nani sudah mulai apa men-challenge dirinya untuk baca kebacaan. Itu perlu supaya cepat. Kalau cuman yang kan jadi kita bilang ya level ya. Kalau udah kayak gitu teman-teman sambil belajar di rumah ada buku yang lain ya, nggak harus buku saya. Maksudnya ada buku lain, mungkin cerita anak-anak itu kan pendek, lebih pendek. Nah, itu juga boleh. Teman-teman challenge diri sendiri aja. Itu buat berkembang bagus sekali ya. Heeh. Kayak gitu. Jadi semoga yang tadi saya bahas tentang tahapan pembelajaran, teman-teman juga boleh cerita ke orang lain yang mungkin lagi belajar bahasa Mandarin atau dia merasa, aduh saya udah belajar Mandarin tapi nggak bisa-bisa. Enggak, sebenarnya ada level-level tahapannya gitu. Kebayang nggak sih, maksudnya orangnya level 1, tapi dihajar langsung level 4. Ya terasa sulit dan tidak bisa ngerjain, lama-lama frustasi gitu. Bener ya? Ya, jadi teman-teman bantu ya, kalau ada yang lagi belajar bahasa, silakan disosialisasikan bahwa ada tahapannya. Kalau salah level, ya itu bikinnya nggak tepat kan. Kayak orang sakit apa dikasih obat apa yang cocok gitu ya. Ha, ya. Oke, baik.
不客气，不难你，我也谢谢您apa 开始挑战自己，挑战tuh challenge ya. Jadi apa memberikan tantangan untuk diri sendiri supaya bisa maju. Tetap kita perlu keluar dari zona yang kita udah bisa, kita keluar dari zona itu untuk berkembang ya. Oke, Bu Rosella di bawah ya. 老师、班长和同学们下午好。下午好，Ibu. Udah benar ya. Ada Bu Katarina juga. 下午好，老师、班长、同学们，你们好。Ya, udah benar ya. 谢谢. 你好，Ibu Katarina. Terus ada Gus Mita, 老师、班长和同学们，上午好。上午安。不是。Oke, jadi selamat sore. Selamat sore pakai 下午好 ya. 下午好. Nggak pakai 上午. 上午 itu pagi ya. 下午好 ya. Yang biasa teman-teman pakai itu 下午好. Selamat sore. Kalau 上午 nggak pakai an ya, tapi 上午好, selamat pagi. Sorry ya, mungkin saya ada agak ulang, tapi supaya nanti nggak tukar-tukar lagi. 上午好 ini sama dengan 早安. Kalau mau pakai an, 早安 kayak gini. 早安. Atau tempat saya nggak cukup. 早上好 itu juga boleh ya. 早上好 itu sama, artinya selamat pagi. Nah, ini udah. Silakan di screenshot dulu. Mm-mm. Terus saya lanjut dulu ya, satu lagi. Nah, kalau uan boleh nggak, loh? Boleh, tapi nggak pakai sang. Ya, jadi uan itu artinya apa, teman-teman? Selamat. Ini boleh selamat siang, boleh selamat sore. Ada dua arti, tapi boleh dipakai sekarang, boleh, boleh banget. Gitu ya. Jadi kalau mau pakai an, uan cukup. Tapi kalau mau pakai sang wu hao, atau xiao hao gitu ya. Jadi kalau mau pakai hao itu antara xiao hao selamat sore berarti sekarang atau oh hao tapi pagi lalu ya udah shang wu hao gitu ya. Mungkin ini salah pilih atau apa nggak apa-apa tapi saya bantu koreksi dulu ya. Oke, lanjut lagi. 老师好吗? Jangan pakai hen. Kalau bertanya tidak pakai hen, tapi 好吗? 老师好吗? Kalau jawab baru 我很好 gitu ya, Gusmita ya. Oke, saya lanjut lagi. Pak Andreas tadi udah ya. Jelas, 老师谢谢. Pak Andreas juga hebat ya, semangat belajar terus. Beliau walaupun beda waktu tetap ikut kelas ya. Ya, nih Pak Andreas. Kita lanjut lagi, Bu Indah. 老师, bagaimana mau bilang bahkan ayah saya saja tidak pernah berbicara dengan nada setinggi itu. Oke, bahkan di sini 我们说连我爸爸都不曾ya, 连 kita pakai bahkan tuh 连. Ini sudah, kalau sudah saya lanjut ya untuk menjawab pertanyaan Bu Indah. Udah ya, oke. Jadi bahkan yang dimaksud sama Ibu Indah, 我们说连我爸爸 bahkan gitu ya sampai-sampai papa saya aja gitu ya 连我爸爸都不曾 itu tidak pernah ya tidak pernah berbicara dengan nada setinggi itu 都不曾这么大声哎这么大声的说话 oh ini titik ya bukan pertanyaan 连 itu bahkan ya 连我爸爸都
不曾，不曾 ini tidak pernah, tidak pernah 这么大声。siap. Pinginnya belum ya. Oke, 大声。大声 itu suara besar, suara tinggi. Ya, 这么 Jadi taseng memang directnya itu suara kencang, suara besar gitu ya, tapi dia juga bisa artinya tinggi, nada tinggi gitu ya. 这么大声的说话，说话 berbicara ya. Ini ya Bu Indah, eh, bahkan ayah saya juga tidak pernah berbicara dengan nada yang sebegitu tinggi gitu ya. Taseng ini nada tinggi. Saya tulis yang rapi ya. Oke, gitu Bu. Mm-mm. Ya, kejawab Bu. Oke, saya lanjut lagi ya. Ada Ibu Shi Suqiu, Nin hao Ibu, Shi hao. Oke, ketikannya udah benar. Oh ya, ini yang Bu Nania yang di atas sudah saya jawab. Terus ada Ibu Cai Taoyin, 老师您好，我在路上。好的，您路上慢走ya, 注意安全. Ya, Ibu Cai Taoyin lagi di jalan ya, jadi hati-hati di jalan ya Bu. Kita lanjut lagi berikutnya. Ibu Lina, 老师下午好，我有一个问题。Kalau 如果什么什么的话，只是什么什么，而且 begitukah pasangannya? Oh, maksudnya si 如果什么什么的话，terus dia pasti pasangan sama 只是而且，atau ini berbeda konteksnya. Oh, di bawah ada revisi. Maaf, bukan 而且，tapi 而已. Oh, maksudnya 如果什么什么的话，pasangannya lagi adalah 只是 terus 而已 gitu, atau mereka ini pisah maksudnya. 如果 pasangan sama 的话, terus 只是 pasangan sama 而已. Karena ada dua gitu. Ya, boleh tolong diperjelas supaya saya tidak salah nangkap ya. Nanti saya jawab kembali, saya bacain dulu ya ke bawah ya. Ibu Deborah. 下午好，老师，我要问一下，既对基督的信仰时什么意思？Kalimat lengkapnya ada, Bu. Karena ini comot separuh ya. Citu itu adalah apa namanya Kristen. Ya, Citu itu Kristen, Sin yang itu kepercayaan. Nah, tapi ini separuh, Bu. Separuh itu maksudnya cuma satu, maksudnya gini, eh, pada saat kepercayaan terhadap Kristen, gitu doang. Cocok nggak, Bu, sama kalimat berikutnya? Ya, karena ini tidak kasih saya kalimat lengkap ya. Jadi ci itu artinya walaupun ya, kemarin yang kita bahas ya, ci walaupun eh, pada saat shi yang tadi saya bahas itu teman-teman ya, pada saat kepercayaan sin yang itu kepercayaan terhadap Kristen. Nah, cuman kalimat berikutnya saya nggak ada. Jadi saya nggak tahu cocok nggak sesuai konteks nggak gitu ya. Silakan dicocokin ya Bu. Lanjut, eh Bu Lina, 老师保险之窗的书 artinya buku jendela asuransi ya. Ya, betul. Fusi artinya mengulang ya. Ya, mengulang pembelajaran supaya teman-teman lebih eh, paham dan lebih apa yakin. Jadi karena fu itu dari chongfu yang tadi mengulang gitu ya. Si dari xuexi belajar. Jadi kalau teman-teman mencatat fusi, teman-teman boleh tambahin review atau mengulang yang dipelajari. Mengulang yang sudah dipelajari. Itu namanya fusi. Nah, kalau gini mungkin lebih jelas ya. Kalau kita mengartikan fusi dia mengulang kembali, takutnya teman-teman pikir dia sinonim sama 重复, 不是. Dia nggak sinonim, ya, bukan. Oke, ini pertanyaan Bu Lina, ya, sudah kejawab ya. Terus ada Pak Surono. 老师 kalau belum bisa baca dan tulis, cuma bicara itu pun masih basic. Dan tapi kalau ada tulisan pining, kadang bisa mengerti mulai belajarnya, kadang bisa mengerti.
Ini mungkin titik kali ya. Mulai belajarnya latihan apa loh, Shi? Tujuannya apa, Pak? Ah, karena gini, perlu ada maksudnya gini, tujuannya misalnya cuma ini loh, Shi, cuma ini, baru saya bisa jawab. Karena teman-teman belajar perlu ada kaitan tujuan. Baru saya lihat, oh kalau tujuan begini, mendingan caranya ke sini dulu arahnya supaya orang nggak frustasi ya. Saya kadang-kadang lihat orang tuh curhat, bukan curhat kali ya. Dia juga bahas sama saya mungkin karena saya eh, bisa bahasa Mandarin, dia bahas maksudnya dia kayak frustasi gitu belajarnya. Terus begitu dia cerita, saya bilang oh arahnya kurang tepat gitu ya. Mungkin karena kan dia langsung ikut kurikulum misalnya di tempat kursus gitu ya. Jadi sebenarnya kurikulumnya nggak masalah, dianya yang mungkin tujuannya apa tapi nggak klop gitu ya. Nah, terus mungkin tidak ada sesi konsultasi ya. Kalau saya sih lebih senang ya, terutama kayak Pak Surono tanya gini, saya tanya balik gitu ya Pak, tujuannya apa, baru saya nanti arahin. Kalau memang tujuannya, oh enggak sih, Laoshi, saya tujuannya secara umum. Nah, baru saya arahinnya juga yang secara umum gitu. Supaya maksudnya gini, lebih tepat sasaran, tapi juga efektif dan tidak bikin orang tuh muter-muter-muter baru sampai tujuannya. Jangan. Itu dia akan merasa nggak enjoy lagi. Kalau saya sih merasa gitu. Ya. Mm-mm. Nanti Bapak boleh komen, baru saya jawab ya Pak ya. Oke, lanjut lagi. Tadi Bu Lina belum balas di bawahnya, nggak apa-apa. Saya lanjut dulu ya, sambil nunggu teman-teman. Ada Gusmita, 老师对不起，没关系，nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Jadi justru kalau salah kita semua jadi belajar ya, nggak apa-apa. 没关系，不用说对不起，nggak apa-apa. Kita semua sama-sama belajar di sini. Justru saya senang teman-teman mau coba latihan ya. Oke, 所以不用说对不起. Nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau yang misal saya revisi terus teman-teman nggak perlu bilang 对不起，没事的, nggak apa-apa ya. Oke, Budila. 老师minta汉字nya对话痴呆对话. Oh, pikun. Pikun itu 痴呆. Uh, 对话是 bahasa Mandarin. 对话 tadi saya nangkapnya conversation karena DUI HUA gitu ya. Ya, kalau 痴呆 pikun ya sering. Ya, kalau 痴呆 gini. Kalau 痴呆 ada bahasa Mandarin ya. 痴呆 biasanya apa ini ditambahkan tuh lauren lengkap ya. Ini bahasa medis teman-teman. Lauren 痴呆症. Zheng itu adalah kita bilang sakit gitu ya. Satu gejala ya gejala. Lauren 痴呆症. Lauren 痴呆症. Kalau bahasa umum kan pikun. Tapi bahasa kedokteran ada deh. Tapi saya lagi nggak kesebut. eh, ada yang mungkin dokter di sini boleh bantu saya gitu ya. Jadi maksudnya dia mulai lupa, lupa pertama-tama itu sama sesuatu barang dia taruh di mana ya. Terus nanti kalau dia level berikutnya tuh lupa, dia nggak kenal keluarganya. Ya, orang-orang dekatnya dia mulai lupa. Itu namanya 老人痴呆症. Ya, jadi saya pernah dengar teman saya cerita, jadi ada level yang paling rendah ya, paling ringan, sampai yang ya itu, yang tadi sampai nggak kenalin keluarga. Itu namanya Lauren Shutai-Cheng. Ini maksudnya Budila pikun seperti itu ya. Oke. 中午好可以吗，老师？中午好 itu selamat siang, Bu Ratna. Oke, balik ke yang tadi ya. Iya, ya. Selamat siang, selamat sore itu uan ya. Tapi kalau sore, xiao hao. Nah, saya taruh di sini ya, biar sepaket. Zhong wu hao itu adalah selamat siang. Bukan boleh yang kalau enggak, tapi maksudnya eh, maksud yang dimaksud selamat siang kah? Kalau selamat siang ya zhong wu hao ya.
Nah, 中午好 ini adalah selamat siang. Oke, ini menjawab pertanyaan Bu Ratna ya. Jadi bukan boleh apa tidak, tergantung teman-teman mau menyatakan arti apa. Selamat siang apa selamat sore. Kalau maksud saya mau pakai uan, nah ini berarti bisa dua-duanya. Bisa selamat siang, bisa selamat sore. Gitu maksudnya ya. OK，再来是里bawahnya ada Pak Pangui。老师下午好，我想请教，为什么有的叫端午节，有的人叫端阳节？谢谢老师。哦，端午节和端阳节是吧？这个呢，我不知道啊。Kalau ini saya nggak tahu Pak. Ya benar, saya pernah dengar ada Tuan Yang Jie. Tapi ini karena tradisi sejarah, saya bantu cari Pak. Ya, nanti saya cerita ya, boleh ya. Jadi Pak Panggui bertanya tentang Tuan Ucie yang sebentar lagi ya teman-teman Hari Bacang. Hari Bacang itu biasanya kita bilangnya Tuan Ucie. Saya tulis ya. Tuan Ucie. Hmm, Nanti sebentar lagi teman-teman akan yang merayakan gitu ya, yang mungkin masih ada tradisi namanya makan bacang, itu 我们汉语说端午节. Nah, ada juga orang menyebutnya dengan 端阳节. Ya, saya pernah dengar. 但是为什么这么说，我不知道啊。然后我可以帮您找一下. Saya akan bantu cari ya. Nanti mungkin kita boleh bercerita ya. Kenapa disebut yang? Yang 就是太阳的阳，这个阳是太阳的阳。然后kalau ini analisa saya ya Pak, tapi saya mau cari, maksudnya kalau ada ceritanya saya cari biar teman-teman juga bisa tahu, oh kenapa disebut Yang. Tapi kalau teman-teman masih ingat, U, 这个 U 呢, yang saya dulu bilang orang zaman dulu itu belum ada jam. Jadi mereka itu apa menilai matahari itu eh, jadi mereka lihat ya bayangan gitu ya, bayangan orang ketika matahari di mana, bayangan seperti apa. Mereka tuh nentuin kayak gitu. Nah, U ini tadi kita barusan bahas. Oh, kalau sang U itu artinya matahari naik. Makanya pagi hari sang naik. Terus Chung U tadi yang ditanya Bu Ratna, Chung U saya bilang siang karena matahari di tengah. Chung U. U itu satuan waktu di zaman dulu. Nah, kaitannya sama nggak teman-teman kalau lihat oh U itu maksudnya oh posisi matahari di tengah makanya Chungwu siang. Terus matahari turun nih atau terbenam kita bilang Xiao yang tadi kita bahas selama sore. Nah, U ini mirip-mirip dengan Yang, 太阳的阳. Yang, 这个阳就是太阳. Ya, ini jawaban saya maksudnya dari logika. Oh, kita paham bahwa U ini artinya apa? U ini adalah satuan waktu gitu ya, di mana ditentukan oleh eh, orang zaman dulu itu berdiri, terus dia lihat bayangan badannya itu seberapa panjang. Jadi ini yang menentukan, oh ini jam berapa, ini waktu apa gitu ya. Nah, sekarang enaknya kita ada jam ya, jadi sangat jelas kayak gitu. Tapi saya akan cari lagi ya Pak, cerita yang masalah literasinya. Kalau benar ceritanya cuma karena, oh U itu sama dengan tayang, ya berarti benar. Tapi kalau ada tambahan lain, nanti saya bisa ceritain ke teman-teman ya. Jadi saya cari dulu artikel yang benarnya gitu ya, maksudnya kalau ada ceritanya. Oke, ini hari bacang teman-teman ya, Tuan Ucie atau Tuan Yang Jie. Oke, 再来是 di bawahnya. Oh, Pak Andreas. Apakah kalau nggak pakai lien, 什么什么 都 kita bisa bilang seperti ini, 老师? Oh, yang tadi ya? Oke, saya balik dulu. Yang ini ya. 连我爸爸都不曾这么大声的说话. OK. 甚至我的父亲也从来不用高声调说话. Boleh pakai 甚至 itu ya sama dengan lien sebenarnya. Jadi kalau nggak pakai ini, boleh pakai yang versinya Bapak. Ya, 甚至我的父亲也从来不用高声调说话. Boleh, 可以的. Sama-sama, mirip artinya ya. Oke, 谢谢 Pak Andreas ya. 再来是 Bu Indah, 不客气. Ya, udah terjawab ya. Bisa, oh bisa. Jadi atas tuh pasangannya, berarti sebentar, saya scroll dulu.
Tadi, oh, 如果什么什么的话, iya. Tapi ini kayaknya saya pernah ya, kayak deja vu. Sebentar. Jadi gini, enggak wajib pasangan maksud saya. Takutnya teman-teman merasa wajib. 如果 itu jika, oke? Boleh sendiri kayak gini. Ya, boleh juga eh, kecepatan. 如果 oh, ininya di atas ya teman-teman ya. 如果 bisa juga 如果什么什么的话. Artinya sama jika. Jadi boleh teman-teman mau yang mana is okay. Kadang-kadang kan kita biar nggak terlalu monoton ya, boleh pakai ruko semua-semua. Udah, ruko semua-semua tuh wah, boleh. Ya, jadi bukan harus wajib pasangan bukan, tapi begini boleh. Atau pilihan ketiga adalah semua-semua tuh wah juga boleh. Jadi tehwa itu kalau dia ditaruh di belakang satu kalimat itu artinya jika. Boleh kok tanpa ruko juga boleh. Ya, tapi bukan pasangan yang wajib. Tapi boleh nggak lengkap di kayak nomor 2? Boleh, boleh banget ya. Jadi boleh beberapa versi. Nah, terus yang di bawahnya pertanyaannya adalah 只是什么什么而已. Hanya 只是小学生而已. 只是我不太懂. Boleh barengan, boleh barengan tapi boleh juga dihilangkan. Jadi gini, sama, 只是 hanya, 只是我不太懂. Udah cukup. Justru 我不太懂. Hanya saja gitu ya. Hanya saja saya tidak. Misal contoh lagi mau ulangan, terus pada mau tanya saya kan. Tapi saya sebenarnya sendiri juga nggak gitu paham. Paham tapi nggak gitu sampai expert banget kan. Jadi saya bilang, 只是我也不太懂，我也不是很会. Saya juga nggak bisa banget gitu. Nah, hanya. Jadi hanya saja itu. Boleh. Tadi nggak, saya tidak akhiri dengan eri gitu ya. Tapi kalau misalnya lupa pinin lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman mau tambahin lengkap, boleh silakan. Cuma nggak mesti wajib ya, maksud saya. 只是什么什么gitu ya, 而已. Ini juga hanya saja. Oke. 再来是什么什么而已，我去而已. Hanya, ya, ari juga bisa sendiri, sama berarti. Nilai ari mah, 班长没有来. Misalnya contoh kamu dan 班长 mau datang, terus kamu datang, terus saya bilang, oh, 只有你来而已, 只是你来而已吗? Itu boleh. Atau 你来而已吗? 班长没有来. Itu juga boleh. Jadi nggak mesti harus bareng, nggak ya. Ini pertanyaan dari Bu Lina. Hanya. Jadi mereka ini kayak sinonim, bisa pasang, bisa damping-dampingan muncul, bisa juga sendiri-sendiri muncul. Persis sama kayak ruko, sama-sama tuh kok. Ya, semoga kejawab ya, Bu Lina. Oke, hanya. Oke, ini juga semua kata sambung ya. Sebentar. Oh, tadi pisah. Oke, berarti udah ya. 鲁琳娜老师连我爸爸都不曾这么大声的说话，什么意思? Oh, yang ini pertanyaan Bu Indah, Bu Lina. Jadi bahkan ayah saya saja tidak pernah berbicara dengan nada setinggi itu. Itu maksudnya, artinya. 连我爸爸都不曾这么大声的说话. Bahkan ya, bahkan ayah saya juga tidak pernah berbicara dengan nada setinggi itu. Gitu. Oke ya. Terus Bu Deborah, oke nanti dicocokin ya Bu frasenya sama kalimat berikutnya ya. Oke. 再来是 Pak Surono. Tujuannya kerja, mau upskill Mandarin utama mau belajar bicara dan ketik. Oh, oke. Kalau gitu fokus utamanya adalah bicaranya dulu, Pak. Nah, sebelum ke bicara
yang di atas ya. Belum bisa baca dan nulis, cuma bisa bicara, itu pun basic. Oh, berarti oke, Pak. Jadi Bapak udah bisa sedikit-sedikit ngomong, ya kan? Yang saya tangkap ya, tapi ada tulisan pinyin kadang bisa mengerti. Oh, oke, berarti udah separuh-separuh nih, bisa ngomong sedikit, terus pinyin udah kenal sedikit. Nah, kalau gitu Bapak, ini caranya. Kalau Bapak senang lagu atau senang film, itu didengerin sering-sering. Itu satu. Terus yang kedua, kalau Bapak ada buku atau punya buku modul saya yang dipakai di hari Jumat, dibaca, dibaca dan dengan nada yang benar. Itu. Itu dulu. Nah, sama tambahin kosakata. Fokusnya itu dulu, Pak. Kalau untuk satu lagi ketik ya tadi ya. Ketik itu sebenarnya gini, Pak. Nanti kalau yang tadi udah dikerjakan, berarti kan pinin basicnya bagus ya. Kalau udah bagus ya, Bapak bisa ketik otomatis. Jadi sejalan, Pak. Kalau gitu saran saya, Bapak boleh review rekaman saya yang modul 1. Modul 1 tapi belakang-belakang. Belakang-belakang itu yang tentang Hanyu Pinyin. Nah, Bapak kalau misal Hanyu Pinginnya udah kuat, itu sekaligus nada bagus, sekaligus bisa ketik, Pak. Ketik karena spellingan Hanyu Pinginnya pasti bagus. Gitu. Jadi sepaket. Nah, itu dulu. Fokus itu dulu, nanti udah bisa ketik, lama-lama nanti naik level adalah ke huruf Mandarin. Gitu, ya. Oke, jadi Bapak saya sarankan kalau memang belum pernah ikut kelas yang modul 1, Bapak silakan boleh akses rekamannya dulu. Gitu, ya. Jadi fokusnya itu dulu, Pak. Tidak misalnya, oh belajar Hanzi. Enggak, jangan dulu. Jadi kosakata yang pasti, terus Hanyu Pinyin, tapi yang secara tepat dan benar, itu dulu. Nah, kalau belajar bicara, sebenarnya yang saya sering bahas di kelas, kalau udah punya modal kosakata, nggak apa-apa, bikin kalimat dulu. Nah, Bapak kan udah bisa bicara sedikit-sedikit. Sebenarnya itu udah oke. Nah, sebenarnya pertanyaan saya berikutnya gitu ya. uh, Waktu berbicara, feelingnya oke nggak? Atau ada feeling tertentu? Ya, ini jadi sesi private ya. Ha, ya, nggak apa-apa, Pak. Jadi m- sebenarnya saya lebih senangnya kasih solusinya by pribadi itu konsultasi ya, maksudnya konsultasi seperti ini. Jadi kalau menurut Bapak, kayak Bapak udah bisa bicara sedikit, tapi sebenarnya apa feeling ketika ngomong? Misalnya contoh ada orang-orang tertentu dia bilang, saya nggak pede. Nah, nggak pedenya itu karena apa? Itu yang perlu saya gali ya. Baru saya bisa tambahin, oh berarti kayak gini belajarnya, terus belajarnya yang ini gitu. Seperti itu kira-kira Pak ya. Ha, semoga kejawab, tapi kalau belum nanti Bapak tanya lagi di bawah nggak apa-apa ya. Oke. Bu Santi, demensia. Iya, iya, ya, semacam itu ya nama eh, ini ya. Jadi kalau kita bahasa umum kan pikun. Nah, demensia ya. 谢谢 Bu Santi sama Ibu Cai Tauin. Ya, saya lupa. Demensia atau demensia ya? D ya, DE ya. Oke, saya lupa apa istilah secara medisnya, demensia. Pikun ya kalau bahasa umumnya. Oh iya, kata Budila, kakek yang saya jaga kalau dibawa ke dokter, dokter bilang, oh, 不是对话, 是退化. Oh, pininnya T, bukan D. Gini. Pininnya kayak gini. Sebentar ya, saya tulisin ya. 退化. Oh, bukan bukan 对话. Kalau 对话 gini, conversation. Kalau 退化, T. 退化是 ini. 退化 ini mundur. Mundur. Satu bahasa yang sering dipakai. Apa namanya? Iklan-iklan kecantikan. Kalau mundur kan aneh ngomongnya. Aging. eh Aging ya. Anti aging ya. Bener gak? Jadi 退化 itu artinya penuaan. Sorry. Ya. Penuaan itu namanya 退化. Ya.
Atau kadang-kadang orang bilang lauhua juga boleh. Ya, Iseng会说退化 supaya bahasanya bahasa apa namanya bahasa pasaran ya. Ah, dia kalau bilang yang 老人痴呆症 kan panjang banget gitu ya. Lauhua 也可以 penuaan sama ya 退化退就是 mundur 化 itu adalah 变化 perubahan dan semua manusia begitu ya ya semua kita ya akan menuju ke sini tapi ya menuju ke sininya dengan proses yang enjoy ya kayak teman-teman belajar belajar terus ya saya juga senang belajar terus nah itu cara satu-satunya kita untuk memperkaya diri sendiri ya ya 退化 betul jadi dokternya bilang 退化 ya oke terus T ya pakai T nggak apa-apa ininya berarti apa harus diganti pakai T ya. Kalau 对话 ini dialog atau conversation. Oke. Baik. 再来是 papil. 老师 bisa bedakan bunyi suster sama review. Sering salah dengar. Suster, suster 护士吗？护士 sama 复习 jauh. Suster ya, suster. eh Sebentar ya, ini beda. Ini 护士, bener nggak maksud papil? Suster yang di rumah sakit namanya 护士, 对吗? Coba ya, saya tunggu responnya ya. 护士, jauh Pak. 护士 itu adalah suster. Suster di rumah sakit ya. Sama 复习. Oh, oke oke oke, saya paham. Bentar ya, saya tulis dulu. Ah, oke. Kalau gitu sama. Nanti boleh ikut rekaman modul pertama saya tentang Hanyu Pinyin ya. Ah, oke. Jadi hu, ha, hushi. Cuma memang saya lihat ada beberapa orang kecenderungannya itu H sama F-nya ketuker-tuker ya. Nah, iya iya, saya paham. Ya, karena saya pernah ada lihat orang tuh dia ajarin mamanya baca ya. Mamanya orang Hunan, Changsha. Nah, anaknya ini guru Mandarin di Taekwo. Dia bikin banyak konten. Nah, kemarin baru saya lihat dia ajarin mamanya baca. Jadi baca apa ya saya lupa pokoknya H itu jadi F ya jadi ini nah saya ulang ya nggak apa-apa fusi ini review ini 护士SHI tapi kalau ini fusi beda XI ini bunyi I yang ini I-nya nggak bunyi I ini pelajaran apa pinyin basic ya jadi 护士 adalah suster Fusi adalah review. Sering salah dengar ya. Mirip-mirip ya Pak ya. Nggak apa-apa ya. Oke. Jadi Hushi suster. Fusi review. Jadi sorry teman-teman saya agak cerewet kalau hanya pinyin karena ini penting supaya kita nggak bolak-balik di sini. Ya, jadi saya benar-benar clearin teman-teman apa spellingnya masih oke. Karena kalau nggak oke kan biasanya udah naik ke atas, udah belajar Hanzi, turun lagi, belajar lagi yang namanya pronunciation kan. Ya, jangan ya. Biar teman-teman sekaligus jalan naik ke atas aja ya. Oke, Bu Lilian, lalu kalau ada bahasa Mandarin dalam peribahasa untuk perpisahan seperti contohnya kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Ada nggak ya, Lalu? Oh, bahasa Mandarin ya? Hmm, belum kepikiran, tapi saya bantu cari ya, Bu. Ada, cuman dia bukan persis bunyinya kayak gitu ya. Ada sumur di ladang, push tak, push. Nah ya, saya bantu pikir juga ya. Oke ya. Ya, oke, baik. Saya note ya. Jadi tadi ada Tuan Yang Jie sama yang punya Bu Lilian ya. Kalau ada umur yang panjang, kita boleh berjumpa lagi. Boleh. Nanti saya bantu cari Bu. Oke. Terus Bu Lina, 老师要看中午好. Oh, 中午好. Ini udah ya. 中午好. Di sini. Ya, 中午好. Oke, 这只是 Pak Surono ketik huruf Mandarin ya. Oke, baik. 谢谢老师的解释很清楚 ya dari Bu Lina. Terus, oh ini masih bawah banyak. 因为所以 juga kata sambung benar Pak Andreas ya. 因为路上堵车，所以我迟到了。对，很好。apa? 谢谢您的句子。Oke, Pak Surono.
Kalau gitu berarti eh oh saya sih pede biar masih kadang salah nada. Oh kalau gitu bagus Pak. Kalau gitu fokusin aja untuk apa ke nada gitu ya. Jadi biar memperkuat sama satu lagi apa namanya? Yaitu kalau untuk spellingan pininnya oke ya Pak. Misalnya ZHE terus SHI gitu. Oh, oke, kalau itu oke, sebenarnya Bapak sudah bisa naik ke level berikutnya. Level berikutnya berarti ya tentang memperbanyak kalimat-kalimat, ya kayak gitu. Sama boleh sudah boleh ke Hanzi kalau memang udah oke. Ya, jadi kalau nada segala macam oke, walaupun kadang ada salah nggak apa-apa, tapi langsung tahu salah, Bapak sudah naik ke level atas saja, yaitu huruf Mandarin, gitu. Ya, itu tadi udah bisa ketik huruf Mandarin juga Pak Surono ya. Xie laoshi ketikannya juga udah benar. Ya, semoga membantu ya Pak. Oke, 再来是 Pak Pil. 谢谢 老师 jawabannya. 不客气 Pak. Semoga membantu ya. Jadi memang spellingan kadang-kadang mirip-mirip, tapi nggak apa-apa. Setelah didengerin, ternyata bedanya di sini ya. Jadi nggak masalah. 谢谢. Ini sudah kejawab semua ya. Oke, baik. Kalau gitu, 谢谢大家. 我们下星期见. Kita sampai ketemu lagi di minggu depan.再见，拜拜，谢谢班长。